Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Maila Faiza Putri Stianto dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2101101110122. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum PPAK hari pertama 31 Agustus 2021. Materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah, MAG, Wakil Rektor 1. Wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, yaitu FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, fakultas yang paling tua di UIN Maulana Malik Ibrahim, lalu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan Pasca Sarjana. Saat ini, UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahap reputasi internasional dengan event-event akademik internasional dan banyak mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa saat ini harus mempublis karya-karyanya di jurnal nasional maupun internasional, dengan begitu dapat meningkatkan ranking universitas. Kelebihan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu yang pertama, integratif dalam memadukan sains dan Islam. Yang kedua, memadukan pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Di UIN Maulana Malik Ibrahim juga terdapat ma'had yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang ulul albab, yang mempunyai 4 pilar, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Ada pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Lalu ada rumah tahfidz yang bisa disebut dengan HTQ, Hayatut Tahfidzul Quran, yang di sana sudah terdapat lebih dari 2.000 mahasiswa dari fakultas dan prodi yang berbeda-beda. Lalu ada juga rumah moderasi beragama yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang moderat, toleransi, memiliki cinta negara, cinta budaya, bisa menempatkan diri di tengah-tengah. UIN Maulana Malik Ibrahim harus menjadi corong pengembangan Islam yang moderat. Lalu ada juga perpustakaan yang di dalamnya ada banyak e-book yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk riset, tugas maupun tugas akhir. UIN Maulana Malik Ibrahim juga sudah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi, yaitu yang pertama, mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah pengembangan kepribadian ini berbeda dengan univ-univ lain. Hal ini yang membedakan UIN Maulana Malik Ibrahim dengan univ-univ lain. Lalu ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah program studi yang membedakan program studi satu dengan program studi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademik saja, namun dapat bergabung dengan organisasi intra maupun ekstra sehingga dapat memiliki keterampilan, kecakapan memimpin, dan kecakapan berorganisasi. Saat ini COVID-19 masih marak di Indonesia, maka dilakukanlah pembelajaran secara daring atau online dengan memakai dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus menggunakan aplikasi seperti Zoom maupun Google Meet. Asinkronus menggunakan aplikasi e-learning. Semua mahasiswa selain mahasiswa baru semester 1 harus memprogramkan mata kuliahnya sendiri dengan konsultasi kepada dosen penasehat akademik di masing-masing program studi ataupun fakultas. Di tengah semester akan ada UTS dan di akhir semester akan ada UAS. Lalu mendapatkan KHS, yaitu kartu hasil studi yang tertera IPK, dengan IPK harus minimal 3, harus di atas 3. Perolehan IPK menentukan SKS program semester selanjutnya. Jika IPK kita di atas 3, maka semester selanjutnya akan dapat mengambil SKS full, yaitu 24. Jika setiap semester kita dapat mengambil SKS full 24, maka semester 7 kita selesai dan semester 8 dapat skripsi.
Diharapkan lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim itu berkarakter ulul albab dan dapat menjadi yang bermanfaat bagi manusia lain di masa depan. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG, Wakil Rektor 3, wawasan bidang kemahasiswaan. Jadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim itu tidak mudah, karena yang masuk adalah orang-orang yang terpilih. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dengan indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum maupun Islam, dengan transformasi gaya belajar. Yang kedua, harus berpikir dan berperilaku positif. Tampil dengan gaya khas UIN Malang, yaitu ucapan, pakaian, gaya yang sopan. Yang ketiga, harus kreatif, menampilkan kreativitas di tengah-tengah masyarakat. Di UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat 11 unit kemahasiswaan, yang non-akademik maupun akademik. Mahasiswa harus berpartisipasi aktif di intra maupun ekstra kampus. Untuk mencapai kelulusan, minimal skor intra atau ekstra kampus adalah 250 poin. UIN Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan banyak beasiswa. Ada prestasi mahasiswa, yaitu dari prestasi akademik maupun non-akademik. Hasil resum PPAK hari kedua, Rabu 1 September 2021. Materi pertama tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan oleh Farhan Adi Prosadi. Apa sih DEMA itu? DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di universitas. DEMA memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di universitas. Selain fungsi, DEMA memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, melakukan program kerja yang sudah disetujui oleh SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di dalam DEMA juga ada kementerian. Ada 6 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, lalu yang keempat ada Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang keenam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian-kementerian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti pertama, Kementerian Dalam Negeri berfungsi untuk mengkoordinasikan di dalam lingkungan internal universitas. Kedua, Kementerian Luar Negeri yaitu berfungsi untuk mengkomunikasikan dengan lembaga-lembaga di luar universitas. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik berfungsi untuk pengembangan dan kajian terkait isu-isu sosial, politik, dan hukum. Yang keempat, Kementerian Agama berfungsi untuk menjadikan mahasiswa yang ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas yang berfungsi untuk sebagai langkah kreativitas untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang terakhir, fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah atau yang akan dilakukan oleh DEMA Universitas. Lalu ada beberapa program kerja yang akan dilakukan oleh DEMA, yaitu yang pertama ada Sahabat Desa untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar. Lalu ada Sapa Sekolah, yaitu untuk mempromosikan ke sekolah-sekolah tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Lalu ada Rihla Parlemen untuk berdiskusi dengan para pemimpin birokrasi di Indonesia. Lalu materi kedua, SEMA atau Senat Mahasiswa, yaitu lembaga legislatif di universitas yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda selesai. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA-U. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA-U. DEMA juga memiliki beberapa wewenang, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA-U. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. Yang keenam, mengkaji permasalahan di universitas maupun negara. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dan yang terakhir, memberikan peringatan kepada DEMA-U. Di dalam SEMA juga terdapat 4 komisi dengan fungsinya masing-masing. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, yang memiliki fungsi yang akan menjembatani untuk menyampaikan kendala, masalah, dan fasilitas kepada pihak-pihak terkait. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, dengan fungsi untuk mengawal Ormawa. Komisi C, Administrasi dan Keuangan, yang berfungsi untuk pembuatan peraturan, organisasi, dan administrasi. Komisi D, Informasi dan Komunikasi, untuk mempublikasikan kerja SEMA Universitas. Sekarang kita masuk pada materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Ahsanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Kondisi Indonesia saat ini, saat COVID-19 ini masih belum melandai secara sempurna atau secara spesifik. Semua negara masih belum bisa menemukan obat untuk menyembuhkan COVID-19. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu vaksinasi dipercepat agar segera terbentuk herd immunity dengan minimal 70%. Lalu yang kedua, selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan vaksinasi. Efek COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat saja, tetapi juga pertumbuhan ekonominya, dengan melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Saat itu Indonesia juga dapat menghadapi resesi ekonomi. Nah, jika kasus COVID naik, maka pertumbuhan ekonomi kita turun. Dan sebaliknya, jika kasus COVID turun, maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Maka bagaimana COVID-19 ini segera turun agar pertumbuhan ekonomi kita juga semakin naik. Lalu tidak hanya di sektor pertumbuhan ekonomi, di sektor pendidikan juga memiliki efek dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama, angka putus sekolah yang semakin banyak. Lalu anak di bawah umur juga dipaksa untuk bekerja, penurunan capaian belajar, dan maraknya kekerasan kepada anak. Ada beberapa kebijakan di sektor pendidikan, yaitu yang pertama, bantuan kuota data internet, lalu bantuan UKT, bantuan subsidi upah, RS pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Saat ini yang harus kita terapkan adalah hexahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, universitas, akademisi, media massa, komunitas, ormas, pebisnis, untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan pandemi di Indonesia. Tidak hanya persoalan pandemi saja, tetapi persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan lain-lain, agar Indonesia ini keluar dari krisis COVID-19. Lalu ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama, saat ini teknologi kita berada pada 4.0 yang akan menuju 5.0. Lalu kemajuan hero agama
yaitu agama mendapatkan tempat kembali. Lalu ada kemajuan pasar, yang saat ini di smartphone kita sedang banyak-banyaknya e-commerce. Kita selalu belanja di e-commerce. Saat kita membuka Instagram atau media sosial lain, pasti akan muncul iklan-iklan dari e-commerce tersebut. Peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim atau PTKIN yang lain, yaitu yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, kesesuaian atau kolaborasi dengan sektor industri. Di Indonesia ini, ladang pekerjaan itu lebih sedikit daripada sarjana yang lulus setiap tahunnya. Maka kita sebagai mahasiswa harus mempunyai kesesuaian atau kolaborasi dengan sektor industri tersebut. Lalu yang ketiga, menjadi kekuatan socio-technopreneur, yaitu menyelesaikan persoalan sosial dengan teknologi dan kewirausahaan. Lalu yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi Islam yang ramah, bukan yang marah, yang merangkul, bukan yang memukul, dan yang mengajak, bukan yang mengejek. Mahasiswa itu harus menjadi generasi unggul. Nah, untuk menjadi generasi unggul ada berbagai cara, yaitu yang pertama, mempunyai keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, selalu haus akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mempunyai digital quotient atau kecerdasan digital, yaitu dengan kita harus bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Lalu saring sebelum sharing. Lalu memanfaatkan kemajuan digital untuk kemajuan diri kita, jangan sampai kita terbodohi dengan kemajuan digital. Lalu yang keempat, harus peduli sosial. Nah, cara kita menumbuhkan peduli sosial itu dengan cara kita bergabung dengan organisasi intra maupun ekstra kampus. Untuk materi keempat, dibawakan oleh Bapak Basri Zain dengan tema moderasi beragama di NKRI. Moderasi disebut juga dengan wasatiyah, yang berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang selalu menjunjung tinggi harmoni antara pemeluk agama. Saat ini banyak fenomena muslim yang radikal. Muslim adalah orangnya, bukan agamanya. Isu-isu global mempunyai pengaruh yang besar, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu moderasi Islam. Kita sebagai mahasiswa mempunyai peran, yaitu yang pertama, sebagai agents of change dalam menguatkan moderasi. Yang kedua, harus cerdas, religius, dan moderasi. Yang ketiga, harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.